Bendang. Waalaikumsalam. Pangapunten ganggu kali panjenengan. Ini terkait dengan tugas saya, Bendang ya, untuk CKP 10 ini ada tugas untuk wawancara kepada ketiga kepala sekolah untuk terkait dengan materi pengambilan keputusan. Nantinya ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya tanyakan kepada Bu Endang. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Bu Endang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Saya jawab dulu. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika yang saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenaran. Lalu saya bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Luar biasa. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Kalau sudah ada masalah seperti itu, memang menjadikan dilema buat seorang pimpinan. Nah, untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh ada peraturan yang sudah disepakati bersama dan juga tetap melihat nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, Bu Endang, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini? Jadi sebelum suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dan saya mencari fakta-fakta yang ada, kemudian mengadakan pemanggilan kepada yang bersangkutan yang bermasalah tersebut. Setelah itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengkomunikasikan bersama staf, Bapak Ibu Guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah. Berarti dicari latar belakangnya dulu, nanti koordinasi dan dibicarakan dengan Bapak Ibu Guru yang lain. Selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Endang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang saya anggap paling efektif yaitu tentang melakukan konferensi secara internal dengan Bapak Ibu Guru yang lain yang ada di sekolah. Berarti selalu koordinasi dengan itu yang penting. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, apakah Bu Endang memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika itu, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan itu lakukan? Masalah itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa diprediksi. Maka saya tidak punya jadwal untuk menyelesaikan masalah. Namun jika ada suatu masalah, maka seketika itu juga akan kami selesaikan, tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih, membutuhkan tahapan-tahapan yang berlaku seperti melihat fakta yang ada, kemudian mengkomunikasikan dengan semua pihak, tentu juga dengan wali murid juga. Berarti kalau kasus itu
dilaksanakan dengan secara langsung jika kasus itu memang ringan, nggih. Tapi kalau ada yang lebih berat, nah berarti ada jadwal-jadwal tertentu yang bisa disesuaikan gitu, nggih. Yang ketujuh, Benda, nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika itu? Nah, tentunya Bapak Ibu guru. Jadi faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah selalu koordinasi baik dengan Bapak Ibu guru, dengan komite, dengan paguyuban. Nah, ini selalu saya lakukan. Dengan wali murid, kita peraturan tidak lepas dari peraturan yang ada. Jadi selalu melibatkan Bapak Ibu guru dan wali murid tentunya jika memang itu kasus-kasusnya membutuhkan mereka. Sekarang yang terakhir, Bu Endang, ini dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Anda petik dalam pengalaman pengambilan keputusan ini? Pelajaran yang bisa saya petik bahwa dalam pengambilan keputusan itu selalu harus ada komunikasi dan koordinasi baik ke Bapak Ibu guru, baik ke komite, pengurus paguyuban, jadi semuanya akan terlibat. Jadi intinya adalah komunikasi dan koordinasi agar pengambilan keputusan akhir yang saya ambil itu sesuai dengan tepat pada sasaran dan berdampak positif, dan tentu saja keputusan itu berpihak pada siswa. Luar biasa sekali, Bu Endang. Berarti bisa saya simpulkan bahwa untuk mengambil keputusan itu tidak mudah, Nah, tidak mudah, kita harus saling koordinasi agar nantinya apa keputusan yang kita tentukan itu tidak merugikan sebelah pihak, tentunya iya, tidak ada yang merasa dirugikan. Terima kasih, Bu Endang. Semoga apa yang panjenengan sampaikan ini bisa memberi bekal saya untuk sebagai guru penggerak, dan nantinya saya juga bisa, jika ada sesuatu masalah, bisa memutuskan dengan langkah-langkah yang ada dan bisa mengambil keputusan yang bijak. Mudah-mudahan jawaban saya ini juga bisa memuaskan. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Bu Endang. Selamat siang. Assalamualaikum. Maaf mengganggu waktunya panjenengan. Ini terkait dengan tugas saya, Bu Win, yaitu demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan nanti, Bu Win, untuk kita lakukan wawancara ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Win dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral? Dalam mengatasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika dan moral, dalam hal ini tentunya kita mengidentifikasikannya atau mengklasifikasikannya terlebih dahulu. Dikatakan rujukan moral jika ada benar yang benar dan yang salah yang menurut hukum. Dalam hal ini rujukan moral itu tentunya berkaitan dengan suatu masalah. Akan tetapi jika kedua-duanya dikatakan hal itu dikatakan sebagai benar atau dua-duanya masalah tidak benar, maka dikatakan sebagai delima etika. Terima kasih, Bun. Berarti untuk mengidentifikasi itu ada dua, Bun, yaitu delima etika jika itu masalahnya benar vs benar. Nah, rujukan moral jika itu yang satu benar dan salah.
Yang kedua Bu Win, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama atau kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan yang sama-sama dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita terlebih dahulu akan mengidentifikasi masalah apa yang terjadi. Setelah itu kita melihat siapa saja yang terlibat dalam masalah, pengumpulan bukti-bukti serta bermusyawarah dengan semua pihak di sekolah. Dan seterusnya, setelah semuanya terkumpul bukti-bukti, baik itu identifikasi masalah, kita baru mengambil keputusan yang tepat dan adil. Tepat dan adil artinya tepat dan adil untuk semuanya. Serta keputusan yang kita ambil melalui kesepakatan bersama dengan warga sekolah. Oke, itu Ibu yang berarti melalui kesepakatan bersama ya, antara panjenengan dan rekan guru. Terus sekarang yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan gunakan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan yang pertama yaitu kita memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Dalam ini kedua pihak yang bermasalah untuk menceritakan permasalahannya masing-masing sehingga kita tahu inti dari permasalahan tersebut. Sedangkan setelah kita tahu inti dari permasalahan tersebut, kita baru bersama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik. Dalam hal ini kedua belah pihak yang bermasalah, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak akan merugikan salah satu pihak. Luar biasa sekali, berarti mengidentifikasi latar belakangnya dulu itu masalahnya seperti apa, nanti biar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat hal-hal apa saja yang selama ini Bu Win anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang pertama itu kita melakukan diskusi dengan semua warga sekolah sehingga kita dapat menemukan solusi terbaik dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak sehingga permasalahan seperti ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Dengan cara diskusi agar nantinya kesalahan-kesalahan itu tidak terulang kembali. Ngoten nggih. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang selama ini kita hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika antara lain yaitu tantangan dalam pengambilan keputusan yang tidak jarang masih ada yang kontra atau kurang setuju dalam pengambilan keputusan yang kita ambil. Dengan upaya pendekatan yang persuasif, kita mencoba memberi pengertian kepada mereka untuk memperoleh dukungan dari keputusan yang sudah kita ambil. Luar biasa. Yang keenam Bu Min, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau mungkin prosedur, ada jadwal yang tertentu, prosedur tertentu seperti apa gitu? Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tidak ada jadwal atau prosedur tertentu. Kita mengambil keputusan berdasarkan dari masalah yang sudah kita hadapi, kita identifikasi dengan cara memanggil pihak-pihak yang bermasalah, kemudian kita bermusyawarah dengan semua warga sekolah dan secara langsung kita mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua. Berarti tidak ada waktu tertentu ya, tidak direncanakan dulunya, tidak terjadwal. Yang ketujuh, apakah ada seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini faktor-faktor
yang mendukung panjenengan. mendukung, yaitu semua rekan guru maupun tenaga pendidikan yang ada di lembaga saya, yang selama ini membantu memberikan usulan penyelesaian dalam menangani problem dilema etika yang terjadi di sekolah kami. Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan di Matematika? Setelah kita belajar pengambilan keputusan dari Matematika, sehingga kita dapat mengambil suatu pengambilan keputusan dari Matematika, kita tidak melihat dari berbagai aspek atau sudut pandang, karena tidak semua yang kita anggap benar itu adalah baik. Dan juga dalam sebuah pengambilan keputusan terkadang masih ada pihak yang kurang puas. Tetapi dalam hal ini kita wajib merangkul dan memberikan support kepada semuanya. Jadi terlaksananya sebuah keputusan yang tentu saja kita berharap hal tersebut adalah memang penyelesaian yang terbaik bagi semuanya. Luar biasa sekali, Bu Inge. Dalam penyelesaian kasus-kasus dilematika ini memang kadang ada tantangan, makanya kita harus sesuai dengan langkah-langkahnya agar nantinya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari kita memutuskan itu salah, gitu. Terima kasih Bu Win sudah berkenan untuk kita diskusi atau ngomong-ngomong terkait dengan penyelesaian kasus-kasus dilematika. Semoga nantinya di SD ini juga dalam menangani masalah-masalah murid atau rekan-rekan guru, nah itu menjadi keputusan yang tepat. Terima kasih Bu, semoga saya juga bisa mengangsu ilmu dari panjenengan, nantinya bisa menjadi calon guru penggerak yang bisa memutuskan kasus-kasus yang ada dengan baik dan nantinya bisa untuk kepentingan kita bersama untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.